Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1667, Paviliun Siambao. Apakah begitu hebat? Pada saat itu, semua orang di lapangan terkejut. Shintoki sebenarnya hanya berlutut. Apa-apaan? Oh sial, semua orang di lapangan menatap Ye Guan. Mereka semua terkejut. Orang ini keterlaluan. Jelas bukan orang biasa. Ini bosnya. Ini berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Bos ini ingin pamer. Tidak jauh dari sana, Wu Yun dan Yang Seng saling memandang. Keduanya memiliki tatapan serius di mata mereka. Mereka juga sangat terkejut saat ini, karena kekuatan Shintoki tidak sebanding dengan Ling Li. Shintoki telah menghancurkan dewanya sendiri di dalam hatinya, dan masih mengolah dirinya sebagai dewa. Namun, pada saat ini, dia berlutut tanpa perlawanan. Mungkinkah orang ini menjadi pemecah lingkaran? Memikirkan hal ini, keduanya terkejut, sebuah terobosan yang begitu mudah. Kapan itu muncul? Kok mereka nggak tahu apa-apa soal itu? Aneh. Ini sungguh aneh. Di pihak Ye Guan, Tuo Gu Yuan dan Xiao Yuan Qi juga sangat terkejut saat ini. Mereka menatap Ye Guan dengan tak percaya, kekuatan saudara yang ini, apakah ini begitu keterlaluan? Siapapun yang kau suruh aku berlutut, akan berlutut. Inilah kata-kata yang menjadi kenyataan, yang legendaris. Apa yang Anda katakan adalah hukum. Kapan seorang jenius setingkat ini muncul di alam semesta? Mengapa tidak ada berita tentangnya sebelumnya? Di samping Shintoki, Nanzao akhirnya mulai merasa takut setelah melihat pemandangan ini. Ia tiba-tiba menyadari bahwa pemuda di depannya mungkin adalah seseorang yang tidak mampu ia ganggu. Untungnya, peradaban Shinto dapat memberikan dukungan. Ye Guan berjalan perlahan ke arah Shintoki. Dia menatap ke arah Shintoki. Kamu ingin menghancurkan peradaban manusia di setiap kesempatan? Apa yang bisa kamu lakukan? Nyonya Shintoki menatap Ye Guan. Matanya penuh dengan penghinaan dan kemarahan. Siapa kamu? Selain rasa malu dan marah, ada juga sedikit rasa takut. Karena saat itu, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Kekuatan pria di depannya jauh melampaui dirinya. Ye Guan membuka telapak tangannya, dan pedang dalam lukisan itu muncul di tangannya. Dia menatap Shen Daoqi, apakah menurutmu aku menyembunyikan lukisan ini karena takut orang lain mengetahuinya? Tidak, aku takut orang lain akan mati, seperti orang bodoh sepertimu. Setiap orang, Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Bukankah aku terlihat seperti seorang master? Setiap orang. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Ini adalah permainan kelas bawah, sangat membosankan. Aku agak merindukan pemilik Daobi. Tanpa dia, aku tiba-tiba merasa sangat bosan. Pemilik Pena Avenue, Xiaota. Ye Guan agak bosan. Dia menoleh untuk melihat Tuo Gu Yuan dan yang lainnya yang berdiri di sampingnya dan berkata, ayo pergi. Tuo Gu Yuan dan yang lainnya mengangguk tanpa sadar. Mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan Ye Guan. Ye Guan dan teman-temannya pergi ke kejauhan, dan kali ini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka dan mereka semua memberi jalan bagi mereka. Pada saat ini, Shintoki tiba-tiba berkata dengan suara yang garang, apakah menurutmu ini sudah berakhir? Orang-orang Shinto tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Jadi mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Oh, Ye Guan berhenti dan berbalik menatap Shen Daoqi. Apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Kamu bisa mencobanya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit.
langsung menghancurkan waktu dan ruang. Kemudian, seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Orang kuat dari suku Shinto, situasinya telah meningkat. Melihat kejadian itu, para penonton di sekitar langsung berbalik dan berlarian tanpa ragu-ragu. Ketika dewa bertarung, manusia menderita. Jika Anda tidak cukup kuat, berhentilah menonton acaranya. Ye Guan bahkan tidak melihat ke arah lelaki tua berjubah hitam itu, tetapi menatap langsung ke arah dewa mati. Ledakan. Mantra suci tiba-tiba meledak dari pikiran Sendaoki, dan dia langsung berubah menjadi bola kabut darah. Ye Guan menoleh ke arah lelaki tua berjubah hitam itu, aku sudah mencoba. Setiap orang, lelaki tua berjubah hitam itu menatap Ye Guan tanpa basa-basi. Tiba-tiba dia meninju Ye Guan dengan keras. Dengan pukulan ini, ruang dan waktu di lapangan langsung mendidih. Mereka yang belum melarikan diri, beberapa yang lebih lemah langsung dihancurkan di tempat oleh pukulan ini. Ketika yang lain melihat ini, mereka merasa ngeri dan mundur dengan panik. Orang tua berjubah hitam di depannya adalah pria kuat di puncak alam pembuat dewa. Ye Guan menatap lelaki tua berjubah hitam itu, mati saja. Pupil mata lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba mengecil, karena dia mendapati bahwa sihir yang mengerikan tiba-tiba muncul dari lautan kesadarannya. Dan menghadapi sihir ajaib ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ledakan. Tubuh dan jiwa lelaki tua berjubah hitam itu langsung meledak. Obral kilat. Oh sial. Melihat pemandangan ini, Xiao Yuanqi dan Tuo Guiyuan membuka mulut mereka lebar-lebar cukup besar untuk memuat telur. Pembunuhan instan lainnya, tidak jauh dari situ. Nan Zhao sudah ketakutan, dia benar-benar ketakutan. Dari mana monster ini berasal? Wu Yun menatap Ye Guan, ekspresinya sangat serius. Breaker. Jika sebelumnya dia masih ragu, sekarang dia yakin 100% bahwa lelaki di depannya adalah orang yang telah menghancurkan lingkaran itu. Lebih jauh lagi, ia bukan sekedar seorang pemutus lingkaran biasa. Ye Guan menoleh ke arah Mu Xinghe dan yang lainnya, kalian duluan saja. Mu Xinghe menggelengkan kepalanya, saudaraku, kami tahu maksudmu baik dan tidak ingin kami terlibat, tetapi saat ini, bahkan jika kami pergi, kami akan tetap dilikuidasi oleh peradaban Shinto di masa depan. Dalam hal ini, lebih baik tetap tinggal. Aku tidak bisa mengalahkan mereka, tetapi aku masih bisa memarahi mereka beberapa kali. Mu Xingchen mengangguk cepat dan berkata dengan serius, peradaban bintang tidak akan pernah meninggalkan teman-temannya. Mu Xinghe. Tuo Guiyuan di samping juga berkata, saudaramu benar. Tidak ada gunanya bagi kami untuk pergi sekarang. Namun, kami relatif lemah. Saya khawatir jika kami tetap tinggal, kami tidak akan dapat banyak membantu Anda. Tolong jangan meremehkan kami. Xiao Yuanqi berkata, kakak Yang, kamu, seharusnya bukan orang biasa, kan? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yuanqi, beberapa orang memandang Ye Guan, dan mata Mu Xinghe dan Mu Xingchen juga penuh dengan rasa ingin tahu. Ye Guan berkata, saya tidak puas dengan kalian semua, keluarga saya memang memiliki pengaruh kecil. Xiao Yuanqi bertanya, peradaban super ilahi. Ye Guan hendak berbicara ketika pada saat itu, langit di kejauhan tiba-tiba retak, dan kemudian seorang pria perlahan berjalan keluar. Pria itu mengenakan jubah panjang, dengan penampilan seekor naga dan burung phoenix, dan sikapnya sangat luar biasa. Melihat orang itu datang, Wu Yun dan Yang Seng yang tidak jauh dari sana sedikit terkejut. Orang yang datang tidak lain adalah Shinto Chen, orang nomor satu dari generasi muda klan Shinto, dan juga tuan muda dari peradaban Shinto saat ini. Benar-benar pemutus lingkaran, melihat pendatang baru itu,
peradaban kuat di sekitar yang belum mundur juga terkejut. Sendao Chen ini berada di peta keamanan alam semesta asli, dan indeks bahayanya langsung mencapai titik maksimal. Dia benar-benar datang sendiri. Tuo Guyuan dan yang lainnya jelas mengenali Sendao Chen. Meskipun mereka sedikit takut, mereka dengan cepat menenangkan diri dan bersandar pada Ye Guan. Oh sial, pada titik ini, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Jadi apa yang perlu ditakutkan? Kakak Chen, ini sangat meriah. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Begitu suara itu muncul, ruang dan waktu di langit retak, dan seorang pemuda berjubah indah berjalan keluar. Bei Tian, putra mahkota klan Bei, seseorang di lapangan juga mengenali identitas orang ini. Klan Bei juga merupakan peradaban dewa super, dan Bei Tian adalah seorang pemecah setengah langkah. Di antara generasi muda, dia adalah yang kedua setelah beberapa monster super. Setelah Bei Tian muncul, dia berdiri tepat di samping Sendao Chen. Dia menatap Ye Guan yang tidak jauh dengan geli. Jelaslah dia tidak merahasiakan posisinya. Berdirilah di sisi peradaban Shinto. Benar-benar hidup. Pada saat ini, suara lain tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat. Ratusan kaki ke kanan, ruang dan waktu di sana tiba-tiba retak, dan kemudian seorang pemuda berjubah brokat perlahan berjalan keluar. Dan di dada kiri lelaki muda berjubah brokat ini, ada tulisan besar yang sangat mencolok, abadi. Paviliun Xiambao, seseorang di lapangan berseru. Dia adalah Lin Yun dari Paviliun Harta Karun Abadi. Lin Yun, cucu dari Lin Jun, seorang tetua Paviliun Xiambao. Meskipun keluarga Lin tidak terlalu berkuasa, mereka memiliki Paviliun Xiambao di belakang mereka. Paviliun Xiambao mengerikan, kadangkala, yang harus dilihat bukan orangnya seperti apa, tapi orangnya seperti apa di belakangnya. Kapanpun Lin Yun keluar, bahkan generasi muda dari peradaban tertinggi utama harus memberinya sedikit muka. Lin Yun juga berjalan ke sisi Dewa Dao Chen. Dia menatap Ye Guan di bawah dan berkata sambil tersenyum, siapapun yang menjadi musuh saudara Chen adalah musuhku, Lin Yun, dan musuh Paviliun Xianbao-ku. Paviliun Xiambao, peradaban Shinto, suku utara. Suku selatan, 2 peradaban agung ditambah 2 tim keluarga dewa super. Jajaran ini sepenuhnya mampu menyapu seluruh alam semesta. Sendao Chen, yang selama ini terdiam, tiba-tiba menatap Ye Guan. Dia hanya menatap Ye Guan dan berkata, seseorang, singkirkan keluarga Xiao dari wilayah utara dan peradaban bintang dari dunia ini. Ya, Tuan. Seseorang diam-diam setuju, lalu napasnya mundur pelan. Ye Guan menatap nafas itu dan berkata, mati, ledakan. Di suatu tempat dalam ruang dan waktu tiba-tiba meledak, dan segumpal daging dan darah meledak. Sendao Chen menyipitkan matanya sedikit, hukum ketertiban. Bei Tian tiba-tiba berkata, seseorang datanglah. Begitu dia selesai berbicara, ruang dan waktu di belakangnya terbelah, kemudian aura yang kuat menyapu, dan tak lama kemudian, puluhan pria kuat muncul di belakangnya. Yang kuat dari suku utara, dan di antara orang-orang kuat tersebut, sebenarnya ada 2 orang kuat yang telah memutus lingkaran tersebut. Di manakah para penjaga paviliun abadi? Suara Lin Yun tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Kemudian, ruang dan waktu di belakangnya meledak, dan sekelompok pria kuat yang mengenakan baju besi leluhur peradaban berjalan keluar bersama. Pemimpin dalam kelompok juga merupakan pemutus lingkaran. Lin Yun menatap Ye Guan di bawah. Paviliun Xiambao-ku telah berhubungan baik dengan peradaban Shinto selama beberapa generasi. Siapapun yang menjadi musuh peradaban Shinto adalah musuh Paviliun Xiambao-ku.
tidak peduli siapa yang ada di belakangnya. Ye Guan melirik Lin Yun dengan tenang, apakah pavilion harta karun abadi begitu hebat? Begitu kata-kata itu diucapkan, terjadilah keributan. Lin Yun tertawa marah. Bajingan, seluruh klanmu dalam bahaya. Bab 1668. Bertemu Tuan Muda. Di sekeliling, mereka yang belum lari menatap Ye Guan dengan kaget. Orang ini tidak hanya berani menghadapi suku Shinto, dia juga berani memprovokasi pavilion Xiambao secara terbuka. Apa latar belakang keluarga Anda berani melakukan ini? Tidak jauh dari situ, Wu Yun dan Yang Seng juga sangat terkejut. Orang ini benar-benar tidak menganggap serius peradaban tertinggi. Apakah karena masih muda atau karena memiliki sesuatu yang dapat diandalkan? Keduanya bersedia mempercayai bahwa itu adalah yang terakhir. Karena laki-laki di depannya tidak tampak seperti orang yang tidak punya otak. Mereka berdua tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kekuatan macam apa, ketergantungan, ini yang memungkinkan Tuan Muda yang ini begitu percaya diri dan berani menghadapi peradaban Shinto dan pavilion Xiambao. Amati daerah misterius itu, mereka berdua memikirkan hal yang sama. Karena saat ini, di antara orang-orang pertama dari generasi muda dari 5 peradaban tertinggi, hanya Tuan Muda dari pavilion Xiambao dan wilayah Guangxuan yang belum muncul. Oleh karena itu, pemuda di depannya kemungkinan besar adalah Tuan Muda misterius dari wilayah Guangxuan. Bukan hanya Yang Seng dan Yun Wuzai yang memikirkan hal ini, tetapi Shen Daochen juga memikirkan hal ini. Dia menatap Ye Guan dan berkata, apakah kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu memiliki sesuatu untuk diandalkan? Kamu. Gulungan, Ye Guan tiba-tiba berteriak dengan marah. Pupil mata Shen Daochen tiba-tiba mengecil, dan dia merasakan sebuah hukum muncul di kedalaman lautan kesadarannya. Dia terkejut dan tiba-tiba mengepalkan tangannya. Aura mengerikan dari dao besar melonjak keluar dari tubuhnya, mencoba untuk menekan hukum tersebut. Namun, dia merasa ngeri saat mengetahui bahwa dao besarnya tidak dapat menahan hukum tersebut. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Shen Daochen mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Kemanapun dia mundur, waktu dan ruang meledak inci demi inci. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Lin Yun dan Bei Tian juga bingung. Shen Daochen ini adalah pemecah lingkaran. Apakah ini ditekan langsung oleh Tao? Ye Guan tiba-tiba berjalan keluar perlahan. Ia menatap langit dan berkata, aku baru di sini, jadi aku benar-benar ingin bersikap rendah hati dan tidak membuat masalah. Namun, aku menemukan bahwa ketika kamu memilih untuk menjadi orang yang jujur, orang lain akan menganggapmu mudah diganggu. Semakin jujur kamu, semakin banyak orang yang akan menindasmu. Dunia ini benar-benar kacau. Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Lin Yun dan berkata, berlututlah untukku. Berdebar, sebelum Lin Yun bisa bereaksi, kakinya lemas dan dia terjatuh berlutut. Betapa keterlaluannya. Lin Yun sangat marah dan hendak melawan. Namun, dia terkejut karena ternyata dia tidak bisa melawan hukum itu sama sekali. Dia menjadi gila, bunuh dia untukku. Bunuh dia untukku. Para penjaga pavilion abadi di sekitarnya tidak mengambil tindakan apapun. Lin Yun menatap pengawal pavilion abadi dengan tak percaya dan berkata dengan marah, tidakkah kalian mendengarku ketika aku menyuruh kalian membunuhnya? Para penjaga pavilion abadi itu tetap tidak bergerak. Lin Yun tertegun, wajahnya penuh kebingungan. Ledakan. Pada saat ini, ribuan kaki jauhnya, aura mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Shen Daochen, dan saat aura itu melonjak keluar, sebuah kata emas perlahan melayang keluar dari tubuh Shen Daochen.
Inilah tepatnya, Dharma Ye Guan. Pada saat ini, jalan Sen Dao Chen dengan panik menolak hukum Ye Guan, mencegah hukum itu mendekatinya. Aura mengerikan terus mengalir keluar dari tubuh Sen Dao Chen, dan reruntuhan itu langsung mendidih yang sangat menakutkan. Ye Guan melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan Dharma langsung menghilang di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, Sen Dao Chen maju selangkah dan menyerbu ke arah Ye Guan dengan waktu, ruang, dan jalan yang tak berujung. Jika Anda melihat ke bawah dari langit berbintang, Anda akan terkejut menemukan bahwa saat ini, seluruh reruntuhan makam suci telah berubah menjadi bentuk yang bengkok karena kekuatan debu Shinto yang mengerikan. Di sekitar mereka, beberapa orang yang lebih percaya diri dan karena itu tidak mundur, terinjak di tempat sebelum mereka bisa bereaksi, dan musnah sepenuhnya. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani duduk dan menonton pertunjukan itu. Kekuatan Sen Dao Chen tidak diragukan lagi sangat mengerikan. Dalam sekejap, dia menabrak Ye Guan. Ye Guan menatap Sen Dao Chen yang sedang bergegas ke arahnya, kendalikan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Emas tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ye Guan, dan kekuatan Dewa Emas itu langsung berubah menjadi perisai cahaya sepanjang 1000 kaki yang tergantung di depannya, menghalangi semua kekuatan mengerikan Sen Dao Chen dan mencegahnya maju bahkan setengah inci. Pada saat ini, semua orang melihat dengan jelas, hukum Ye Guan itu bukan Taoisme, tetapi hukum. Metode baru yang merupakan perpaduan metode Guanxuan dan metode Senming. Yang tidak diketahui orang adalah bahwa ini hanyalah salah satu dari sekian banyak hukumnya. Shinto Chen tiba-tiba meraung, dan dia memutar tangan kanannya ke depan dengan keras. Kekuatan Dao yang tak terbatas meledak dari tinjunya seperti letusan gunung berapi, membombardir hukum Ye Guan dengan gila-gilaan. Tirai cahaya hukum mulai bergetar hebat di bawah pemboman gila-gilaan Shinto Chen, tetapi kekuatan Shinto Chen masih tidak dapat mematahkan hukum ini. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tekan." Ledakan di atas kepala Sen Dao Chen. Sebuah hukum turun dari langit, dan dalam sekejap, aura mengerikan di sekitar Sen Dao Chen meledak dengan dahsyat. Tekan dengan paksa, mata Shinto Chen memerah, dan dia berteriak, "Evolusi Shinto." Begitu dia selesai berbicara, sebuah jalan besar muncul dari tubuhnya. Dalam sekejap, jalan besar itu menyeretnya dan Ye Guan ke area ruang waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba, tirai cahaya aneh muncul di dunia ini. Di tirai cahaya ini, ada perjalanan waktu, asal mula semua hal, dan kehancuran semua hal. Evolusi Shinto, sihir pertama suku Shinto diciptakan oleh para leluhur suku Shinto. Sihir ini dapat berevolusi sepanjang masa dan memusnahkan segalanya. Saat evolusi ilahi muncul, dua hukum Ye Guan tiba-tiba bergetar hebat. Mereka mulai melawan kekuatan evolusi di sekitarnya dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ye Guan tidak terburu-buru, tetapi mengamati evolusi di sekitarnya dengan penuh minat. Dia harus mengakui bahwa klan Shinto memang tidak sederhana. Dapat dilihat bahwa Shinto Chen belum sepenuhnya menguasai evolusi Shinto, jika tidak, dia tidak akan dapat bersaing dengannya hanya dengan dua hukum. Saat jalan ilahi terus berkembang, kekuatan misterius antara langit dan bumi mulai mengalir ke arah Ye Guan. Di area tempat Ye Guan berada, kedua metode ilahi tersebut secara bertahap mulai menjadi ilusi. Melihat pemandangan ini, kepercayaan diri Sen Dao Chen tiba-tiba melonjak. Dia meraung lagi, lalu mengangkat tangannya ke udara, berusaha keras untuk mengembangkan Sen Dao ini. Pemandangan di tirai cahaya di sekitarnya mulai bertambah cepat.
Di antara langit dan bumi, kekuatan dao besar yang sangat kuat mulai menekan Ye Guan, mencoba menghancurkannya. Ye Guan tiba-tiba melangkah maju, hancurkan, ledakan. Mantra dewa berwarna merah darah tiba-tiba menyerbu ke dalam ruang dan waktu ini dengan cara yang sangat brutal. Begitu mantra dewa ini memasuki ruang dan waktu ini, petir berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari antara langit dan bumi, dan dunia ini mulai hancur sedikit demi sedikit. Melihat teknik ilahi ini, pupil mata Shen Daochen tiba-tiba mengecil, karena dia mendapati bahwa jalan ilahinya sebenarnya hancur sedikit demi sedikit. Bagaimana itu mungkin? Shen Daochen menatap kosong ke arah tirai cahaya di sekelilingnya yang mulai pecah. Sejak dia, Shen Daochen, menjadi terkenal, generasi muda tidak pernah terkalahkan. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal hari ini? Tidak. Tatapan mata Shen Daochen mulai meneguhkan, tiba-tiba dia mengarahkan jarinya di antara kedua alisnya, cahaya hijau melesat dari tubuhnya ke angkasa, di dalam cahaya hijau itu, muncul sebuah segel berwarna hijau zamrud, cahaya hijau terus memancar keluar dari segel berwarna hijau zamrud tersebut, petir di sekitarnya langsung hancur berkeping-keping. Segel ilahi, artefak yang luar biasa. Salah satu dari 3 artefak tertinggi klan Shinto, artefak ini disempurnakan secara pribadi oleh leluhur klan Shinto, dan membawa kekuatan abadi dan tertinggi klan Shinto. 3 metode ilahi yang dipanggil Ye Guan mulai tidak mampu menahan kekuatan segel surgawi ilahi. Tetapi pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata, metodenya datang. Ledakan, sebuah buku tebal, metode misterius pandangan ilahi, tiba-tiba jatuh dari langit. Dalam sekejap, seluruh dunia Shinto runtuh. Tidak hanya itu, Shinto Chen secara langsung dan paksa ditekan oleh buku, metode misterius pandangan ilahi, ini, termasuk segel surgawi Shintonya. Pertarungan telah berakhir, hancurkan secara langsung. Adegan ini mengejutkan orang-orang di luar, terutama Biksu Yang dan Wuyun. Mereka menatap Ye Guan yang berjalan keluar dari ruang waktu virtual dengan tak percaya. Wuyun menatap buku, hukum ilahi, di tangan Ye Guan, hukum ketertiban. Dia mengolah jalan ketertiban. Kapan tatanan yang begitu kuat muncul di alam semesta ini? Biksu yang juga tampak bingung. Lin Yun dan Bei Tian yang berlutut tidak jauh dari situ, wajahnya menjadi pucat saat melihat Shen Daochen dikalahkan. Shinto Chen ini adalah seorang jenius super dari peradaban Shinto. Namun sekarang dia dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal. Terlebih lagi, Shen Daochen ini bahkan menggunakan artefak tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Ye Guan menatap Shinto Chen yang tertekan di kejauhan, kamu suka mencuri barang, kan? Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangan kanannya, dan segel surgawi Shinto secara paksa diambil ke tangannya oleh kekuatan yang mengerikan. Segel surgawi Shinto secara alami tidak akan menyerah dan hendak melawan, tetapi Ye Guan melemparkannya langsung ke menara kecil, yang secara paksa menekannya. Setiap orang, Ye Guan menatap debu Shinto dan hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari langit, ini luar biasa. Mereka bahkan berani merebut benda suci tertinggi dari peradaban Shinto. Begitu dia selesai berbicara, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar dari langit yang jauh. Melihat orang itu datang, Lin Yun yang berlutut sangat gembira. Ayahku yang tua, selamatkan aku. Orang yang datang adalah Lin Jun, tetua pavilion Xiambao. Di belakangnya, ada sekelompok penjaga pavilion Xiambao. Pada saat yang sama, Bei Xuan, kepala keluarga Bei di wilayah utara, juga keluar bersama orang-orang kuat dari wilayah utara. Dia sendiri adalah seorang pemecah lingkaran. Dan dia juga membawa 2 ahli pemecah lingkaran.
Dan tidak seorang pun menyadari bahwa di belakang Sen Daochen, seorang lelaki tua muncul di suatu titik. Lelaki tua itu berjalan mendekati Sen Daochen, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kekuatan yang mengerikan mendorong kembali sihir Ye Guan sedikit demi sedikit. Kemudian, dia dengan lembut membantu Sen Daochen berdiri dan berbisik, "Tuan, Anda mempermalukan saya sampai mati. Saya tidak merawat Tuan muda dengan baik. Saya pantas mati. Namun, sebelum saya mati, orang yang mempermalukan Tuan muda harus mati terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, dia mendongak menatap Ye Guan di kejauhan, sorot matanya setajam pedang. Di belakangnya, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, lalu sekelompok lelaki kuat berbaju besi hitam melangkah keluar bersama-sama. Tentara dewa. Ada 9 orang kuat yang memecahkan lingkaran itu. Lin Jun dari paviliun harta karun abadi menatap Ye Guan dan berkata, "Katakan padaku peradabanmu. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri bahwa peradabanmu dan 9 klanmu akan musnah karenamu." Ye Guan berkata dengan tenang, "Peradaban Tiongkok." Ibunya berasal dari Tiongkok, jadi wajar saja jika apa yang dikatakannya tidak menjadi masalah. Lin Jun sedikit mengernyit, "Apa-apaan itu? Turunkan." "Mengerti?" Tetapi paviliun Senwei di belakangnya tidak bergerak sama sekali. Lin Jun tertegun. Dia menoleh untuk melihat orang-orang kuat dari paviliun pengawal dewa. Pada saat ini, pemimpin paviliun pengawal dewa tiba-tiba memimpin sekelompok orang kuat dari paviliun pengawal dewa untuk datang di depan Ye Guan. Dia memimpin semua orang kuat dari paviliun pengawal dewa untuk berlutut bersama, "Salam Tuan Muda." "Halo Tuan Muda." Begitu kata-kata ini diucapkan, terjadi keheningan antara langit dan bumi. Pemimpin paviliun pengawal dewa berkata, "Tuan Muda, paviliun Xianbao kami telah mengepung suku Sendao, Tuogu, wilayah utara, dan selatan. Master paviliun telah memberikan instruksi. Jika Anda merasa dirugikan, angguk saja dan suku itu akan segera dimusnahkan." Bersambung.